Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Dayat dengan NIM 2305030044. Saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Postur Kerja Pelayan Kafe menggunakan metode QEC atau Quick Exposure Checklist. Yang saya hormati dosen mata kuliah Metopel Dr. Mary Andriani STMT. Baik, langsung saya mulai. Pekerjaan sebagai pelayan kafe menuntut aktivitas fisik yang berulang dan intensif, seperti membawa baki makanan dan minuman, berdiri dalam jangka panjang, membungkuk untuk membersihkan meja, serta melakukan gerakan berulang dalam melayani pelanggan. Aktivitas-aktivitas tersebut apabila dilakukan secara terus-menerus dengan postur tubuh yang tidak ergonomis dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal pada pekerja. Era globalisasi saat ini banyak perusahaan memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi industri. Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, efisien, serta produktif. Dalam menunjang pembangunan nasional, namun di samping itu, tenaga kerja juga akan turut merasakan akibat dari kemajuan teknologi saat ini, seperti terkena penyakit akibat kerja. Sehingga para tenaga kerja sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan diri, jaminan kesehatan, dan pengembangan jaminan sosial. Nah, untuk itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana postur kerja pelayan kafe selama bekerja di kafe? Kedua, sejauh mana postur kerja pelayan kafe berisiko menyebabkan gangguan MSDS atau muskuloskeletal? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap risiko gangguan MSDS pada pelayan kafe berdasarkan postur kerja mereka? Dan yang keempat, bagaimana hasil analisis risiko ergonomis pada postur kerja pelayan kafe menggunakan metode QEC? Dan untuk tujuannya, yang pertama, menganalisis postur kerja pelayan kafe yang dilakukan selama bekerja dengan menggunakan metode QEC. Yang kedua, menilai tingkat risiko gangguan MSDS yang mungkin dialami oleh pelayan kafe berdasarkan hasil analisis postur kerja menggunakan QEC. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor ergonomis yang berisiko pada postur kerja pelayan kafe yang dapat menyebabkan gangguan MSDS. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi terkait perbaikan postur kerja dan penerapan kebijakan ergonomis untuk mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal atau MSDS pada pelayan kafe. Dan untuk batasannya, yang pertama, penelitian ini hanya mencakup pelayan kafe yang bekerja di wilayah penelitian tertentu dan tidak mencakup jenis pekerjaan lain di sektor jasa atau industri lainnya. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode QEC untuk menilai postur kerja pelayan kafe yang hanya berfokus pada aspek postur tubuh, repetisi, dan beban fisik yang dialami selama bekerja. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya akan dilakukan di beberapa kafe. Penelitian ini hanya dilakukan di satu kafe yang sudah dipilih dan tidak mencakup seluruh kafe di wilayah penelitian. Yang keempat, pengamatan dan analisis postur dilakukan selama jam kerja biasa, tanpa intervensi atau perubahan kondisi kerja. Dan untuk asumsi yang pertama, semua pelayan kafe yang terlibat dalam penelitian ini bekerja dalam kondisi yang representatif dan sesuai dengan praktik kerja yang umum di kafe. Metode QEC atau Quick Exposure Checklist efektif dalam mengidentifikasi risiko ergonomis dan gangguan muskuloskeletal pada pelayan kafe. Yang ketiga, semua data yang dikumpulkan melalui observasi postur tubuh adalah akurat dan dapat diandalkan untuk analisis.
Yang keempat, faktor-faktor lain yang tidak terlibat langsung dalam postur kerja, seperti faktor psikologis atau lingkungan sosial, dianggap sebagai variabel yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Dan ini landasan teori yang pertama, ergonomi. Apa itu ergonomi? Ergonomi berasal dari kata Yunani yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Secara keseluruhan, ergonomi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari cara mengoptimalkan kerja manusia dengan memperhatikan kemampuan, keterbatasan, dan kebutuhan individu dalam lingkungan kerjanya. Dengan demikian, ergonomi bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan efisiensi bagi pekerja, yang pada gilirannya juga berpengaruh pada produktivitas dan kepuasan kerja. Yang kedua, postur kerja dan gangguan MSDS. Postur kerja adalah salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh pekerja. Postur kerja pada pekerjaan dapat berupa berdiri, membungkuk, duduk, jalan, berlari, dan lain sebagainya. Gangguan muskuloskeletal atau bisa dikenal dengan MSDS atau musculoskeletal disorders merupakan gangguan yang dapat membahayakan bagi beberapa pasien maupun pekerja. Banyak orang dewasa pernah mengalami satu atau lebih gejala gangguan tersebut. Gangguan ini umumnya dialami oleh lebih dari 40% populasi umum dunia. Dengan tingkat kronis yang cukup besar yaitu 20-33% dari penderita. Artinya ada sekitar 1,75 miliar populasi yang terdampak. Dan selanjutnya ada Quick Exposure Checklist. Apa itu metode QEC atau Quick Exposure Checklist? Metode ini adalah metode penelitian risiko ergonomi yang dikembangkan Lee dan Beckel tahun 1999. Metode ini berfokus pada penelitian terhadap faktor risiko di tempat kerja yang memiliki potensi terjadinya WMSDS atau Work Related Musculoskeletal Disorders, seperti aktivitas berulang, postur janggal, durasi pekerjaan, penglihatan, getaran, serta tingkat stres. Metode QEC ini mengkombinasikan penilaian dari sisi peneliti dan responden. QEC ialah sebuah cara analisis risiko akibat postur kerja yang menggabungkan penilaian berdasarkan sudut pandang operator dan pengamat guna mengetahui risiko muskuloskeletal disorders yang dirasakan saat bekerja. Penilaian dengan melibatkan dua sudut pandang pada metode QEC membuat metode tersebut memiliki tingkat sensitivitas serta reliabilitas yang teruji sehingga mudah diakui secara umum. Dan untuk metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, kuantitatif dengan pendekatan observasi langsung. Jenis penelitian deskriptif, kuantitatif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan terkait postur kerja, pelayan kafe, dan risiko MSDS yang ditimbulkan akibat aktivitas fisik yang mereka lakukan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk manipulasi variabel-variabel yang ada, melainkan untuk mengumpulkan data yang objektif dan valid tentang postur tubuh yang dilakukan oleh para pelayan kafe. Yang kedua, objek dan tempat. Penelitian ini dilakukan di pos Kupi yang terletak di Langsa. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kafe ini memiliki jumlah pelayan yang cukup banyak dan beragam jenis pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik berulang. Penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2025 dengan periode pengumpulan data yang berlangsung selama 2 minggu. Pengamatan dilakukan pada berbagai waktu kerja, termasuk termasuk pagi, siang, dan malam. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai postur kerja pelayan kafe dalam berbagai kondisi operasional. Yang ketiga ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah aktivitas kerja pelayan kafe yang mencakup gerakan berdiri lama, membungkuk, mengangkat beban, dan melakukan gerakan repetitif saat bekerja. Sementara itu, variabel dependen adalah tingkat risiko gangguan MSDS yang dialami oleh pelayan, yang diukur menggunakan metode QEC atau Quick Exposure Checklist. Hubungan antara kedua variabel ini
dianalisis untuk mengetahui sejauh mana aktivitas kerja berkontribusi terhadap munculnya risiko ergonomis atau keluhan kesehatan pada sistem otot dan rangka tubuh. Apa itu variabel? Dan untuk variabel independennya itu aktivitas kerja pelayan kafe. Sedangkan variabel dependen, tingkat risiko ergonomis berdasarkan hasil analisis menggunakan metode QEC. Yang keempat ada kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual ini adalah aktivitas kerja pelayan seperti berdiri lama, membungkuk, gerakan repetitif, dan lain-lain, dan menuju observasi dan pengisian formulir atau QEC. Terus langkah selanjutnya tingkat risiko ergonomis atau variabel dependen. Yang kelima ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini dimulai dari identifikasi permasalahan, lalu perumusan masalah dari tujuan penelitian, lalu studi literatur atau seperti ergonomi, postur kerja, MSDS, QEC. Dan jenisnya itu adalah deskriptif kuantitatif yang berletak di Poskupi Langsa dan waktu April 2025. Selanjutnya adalah penentuan variabel penelitian. Variabel penelitian ada dua, independen dan dependen. Untuk independen itu aktivitas kerja pelayan dan dependen risiko MSDS atau QEC. Dan selanjutnya observasi langsung aktivitas kerja, dan yang kedua dokumentasi visual seperti foto dan video. Dan saya di sini hanya mengumpulkan berbentuk foto. Selanjutnya ada pengisian formulir QEC disebarkan satu-satu kepada para pekerja. Yang terakhir, yang selanjutnya ada scoring dan interpretasi hasil QEC. Selanjutnya analisis data, dan selanjutnya identifikasi faktor risiko MSDS. Dan yang terakhir adalah penyusunan rekomendasi ergonomis. Dan ini untuk gambar yang saya ambil dari Poskupi yang berletak di Langsa. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya Muhammad Arayansyah selaku pendengar dari Hafiz Hidayat ingin bertanya, apa saja faktor risiko gangguan MSDS yang diidentifikasi pada postur kerja pelayan kafe menurut metode Quick Exposure Checklist? Baik, terima kasih Ryan. Pertanyaan yang bagus. Nah, untuk apa saja faktor risiko gangguan MSDS yang diidentifikasikan pada postur kerja? Itu berdasarkan metode QEC dalam penelitian ini. Faktor risiko gangguan MSDS yang diidentifikasi pada postur kerja pelayan kafe meliputi postur kerja yang tidak ergonomis seperti berdiri lama, membungkuk, dan gerakan repetitif. Durasi kerja yang panjang seperti 12 jam per hari itu akan menghasilkan beban kerja fisik seperti membawa makanan, minuman, dan membersihkan meja. Faktor tekanan psikososial seperti stres akibat tuntutan pekerjaan. Area tubuh yang sering terdampak adalah punggung, leher, pergelangan tangan, dan bahu atau lengan. Hasil QEC menunjukkan adanya risiko sedang hingga tinggi terhadap terjadinya gangguan MSDS pada sebagian besar pelayan kafe yang diamati. Baik, apakah bisa diterima jawaban saya? Baik, terima kasih jawabannya Hafiz. Saya terima. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Baik, sebelumnya izin saya Alfa Alexia selaku pendengar dari Hafiz Hidayat izin bertanya, bagaimana metode Quick Exposure Checklist atau QEC digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis postur postur kerja pelayanan kafe? Itu saja pertanyaan dari saya. Mohon dijawab.
Baik, untuk metode QEC digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu observasi langsung atau datang ke tempatnya langsung. Peneliti saya mengamati aktivitas kerja pelayan kafe secara langsung di lapangan, termasuk cara mereka berdiri, duduk, membawa beban, dan melakukan gerakan repetitif. Yang kedua itu ada pengisian formulir QEC, seperti mengisi data-data apa saja keluhan. Dan yang ketiga itu ada skor risiko. Skor QEC dihitung untuk menentukan tingkat risiko, maupun mau rendah, sedang, ataupun tinggi, yang dialami oleh pelayan kafe. Dan yang ketiga dan yang keempat ada hasil analisis. Hasil skor QEC digunakan untuk mengevaluasi postur kerja yang tidak ergonomis dan mengidentifikasi area tubuh yang paling berisiko terhadap gangguan MSDS. Baik, apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.